mulai rapat koordinasi pengadaan barang jasa 2021 dengan via daring. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang saya hormati Kepala BPKAD, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian, saya hormati Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Bapeda, Kabag Pembangunan yang hadir secara offline di Gedung F, serta Bapak Ibu sekalian yang mengikuti rapat melalui daring di OPD masing-masing. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rapat koordinasi pengadaan barang jasa tahun 2021. Jadi perlu diketahui bahwa pada tanggal 30 November kemarin itu RAPBD telah disepakati oleh Bupati dan DPRD. Artinya bagi pengadaan barang jasa itu adalah waktu untuk memulai pemilihan pengadaan barang jasa. Jadi maka momen ini menjadi penting untuk kita koordinasikan agar pengadaan barang jasa di tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar. Untuk memulai rapat daring pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemeluk agama non-muslim. Mari kita buka rapat koordinasi pengadaan barang jasa tahun 2021 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa pengadaan barang jasa di dalam pelaksanaan APBD ini memang memberikan porsi penyerapan yang cukup besar, karena belanja langsung kita di tahun 2020 itu hampir 89-90% itu adalah belanja langsung yang digunakan untuk pengadaan barang jasa, sehingga penyerapan anggaran itu sangat tergantung kepada kinerja pengadaan barang jasa oleh masing-masing OPD. Kalau kita melihat dari kinerja pengadaan tahun 2020 ini, itu memang kita mengalami sedikit keterlambatan di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, karena di semester 1 kita baru melaksanakan tender itu 37% dari seluruh kegiatan pemilihan melalui penyedia dengan metode tender. Jadi ini mestinya kita balik, harusnya yang 63, bahkan tahun 2019 kita sudah mencapai 88% tender itu dilaksanakan di semester 1 2000 tahun yang bersangkutan, sehingga ke depan kita memerlukan percepatan terkait dengan pengadaan barang jasa untuk membantu mendorong penyerapan APBD agar segera dinikmati oleh masyarakat dari belanja pemerintah. Menurut data RUP itu memang rencana pengadaan itu dimulai dengan RUP yang kita pada tahun 2020 ini sudah cukup lumayan Pak Sekda, jadi 89% itu anggaran pengadaan barang jasa itu sudah ditayangkan, diumumkan di rencana umum pengadaan. Jadi kalau KPK memang targetnya 100%, karena memang peraturan Presiden dan perlennya itu 100% belanja pengadaan barang jasa itu harus diumumkan di sistem informasi rencana umum pengadaan. Kita sudah mencapai 89%. Artinya dari tahun lalu kita meningkat dari 86%. Data kami di tahun 2018 itu sekitar 60%, kemudian 2019 itu 86%, dan di tahun 2020 ini 89%. Sudah ada peningkatan, tapi kita dorong agar di tahun 2021 itu
harapan kami bahwa LUP itu telah disusun sampai 100% seluruh anggaran pengadaan barang jasa. Melalui rapat koordinasi ini, kita akan berkoordinasi agar bagaimana pengadaan barang jasa yang kita mulai dari perencanaan yang dituangkan di dalam dana umum pengadaan. Setelah ini Pak Sekda kami akan tindak lanjuti dengan DES RUP, ya, DES RUP nanti kita akan selenggarakan di tanggal 3, 7, dan 8. Nanti kita akan lakukan DES RUP pada tanggal 3, 7, 8. Harapannya sesuai dengan arahan Pak Presiden agar sesuai dengan Inpres 1 tahun 2015 itu agar rencana umum pengadaan itu telah selesai disusun sebelum tahun berjalan. Artinya berarti di bulan Desember harusnya RUP sudah diumumkan. Itu Pak Sekda terkait dengan rapat koordinasi hari ini. Kuncinya kita bagaimana agar mempercepat belanja pengadaan barang jasa ini bisa terbelanjakan atau terlaksana di awal tahun sehingga kue pembangunan ini segera untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah bencana pandemi COVID ini, sehingga harapannya bisa APBD bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Saya kira itu, dan selanjutnya saya mohon kepada Bapak Sekda untuk memberikan pengarahan terhadap pengadaan barang jasa 2021 seperti apa yang akan kita lakukan, karena memang ada PR agar kita segera menyerap anggaran di awal tahun. Saya kira itu. Terima kasih, dan selanjutnya mohon Bapak Sekretaris Daerah memberikan sambutan dan pengarahan kebijakan pengadaan barang jasa tahun 2021. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kepala dinas yang hadir di gedung M, Kepala BPKD, Kepala Dinas Pertanian, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian PPJ, Kabak Pembangunan, Sekretaris Bapeda, dan hadirin sekalian yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian, Kepala OPD, para camat, para Kepala Puskesmas, Lurah, se-Kabupaten Kebumen, dan hadirin sekalian yang hadir secara virtual dari tempatnya masing-masing. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita masih diberi berbagai nikmat dan karunia sehingga dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi persiapan pengadaan barang jasa tahun 2021. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pengadaan barang jasa yang bersumber dari anggaran belanja barang jasa dan belanja modal ini merupakan belanja yang cukup signifikan terhadap struktur APBD kita, di mana tahun 2020 dari 3,03 triliun rupiah lebih sedangkan untuk belanja langsung sebesar 1,145 triliun lebih atau sekitar 37,75%. Dan apabila dari belanja langsung tersebut 90,5% atau sebesar 1,037 triliun lebih adalah barang jasa dan modal. Dengan demikian belanja pengadaan barang jasa cukup signifikan dalam mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian agar rencana dan implementasi belanja pengadaan barang jasa dapat tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi. Kemudian kinerja kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan APBD dalam 3 tahun terakhir ini masih menunjukkan gap yang cukup lebar, dan posisi pada bulan Oktober 2020 masih ada gap sebesar 30% lebih. Kinerja penyerapan anggaran yang tidak sesuai atau tidak tepat. Hal ini akan berdampak pada kinerja keuangan maupun pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu perlu mendapat
perhatian, perbaikan, konsistensi pelaksanaan APBD, di mana hal ini dimulai dari upaya percepatan pengadaan barang jasa sebagai komponen yang cukup besar dalam belanja langsung APBD. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan evaluasi entry rencana umum pengadaan dalam aplikasi Sirup dari anggaran pengadaan barang jasa dan belanja modal sebesar 1,037 triliun rupiah lebih yang telah dilakukan entry baru sebesar 89,7% atau meningkat dari tahun 2019 yaitu sebesar 86% pada posisi bulan November, di mana hal ini menunjukkan pengguna anggaran masih belum melakukan kewajiban menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan atas seluruh anggaran pengadaan barang jasa yang dikelola. Kemudian apabila dilihat dari waktu pelaksanaan tender pada UKPBJ, dapat dilihat bahwa sampai dengan semester 1 atau triwulan 2 sebesar 88,2% tender yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan menurun dari tahun 2020 sebesar 37%. Untuk itu, tahun 2021 ini harus diupayakan agar tender dapat diselesaikan sampai dengan semester 1. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa tahapan proses pengadaan ini dimulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, persiapan, kemudian pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Untuk dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu, para pelaku pengadaan perlu memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi mulai dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, buat komitmen maupun pokja pemilihan. Pengguna anggaran, pengguna anggaran ini tugas dan kewenangan tetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan atau RUP serta melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen ini memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan yang dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan perangkat daerah. Penyusunan perencanaan pengadaan dituangkan dalam rencana umum pengadaan. Selanjutnya, pokja pemilihan ini melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyedia setelah PPKOM, pejabat pembuat komitmen, mengirimkan rencana pelaksanaan pengadaan ke UKPBJ. Dalam hal ini terlihat bahwa tugas pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen cukup memegang peran yang penting dan besar terhadap suksesnya pelaksanaan pengadaan barang jasa. Di samping itu juga didukung oleh integritas dan profesionalisme pokja pemilihan dapat ditegakkan tanpa intervensi agar proses pemilihan tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Untuk itu saya minta kepada semua pelaku pengadaan barang jasa memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan APBD tahun 2020, saya minta agar melaksanakan upaya perbaikan kinerja pembangunan dimulai dengan perbaikan kinerja pengadaan barang jasa di tahun 2021. Kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo di dalam Rakornas pengadaan barang jasa tahun 2020 agar melakukan percepatan belanja pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan melaksanakan tender pada awal tahun 2021. Bahkan harapan Presiden pada awal 2021 pekerjaan sudah mulai dilaksanakan. Sehingga harapannya
pertumbuhan ekonomi sudah mulai bisa bergerak pada awal tahun 2021. Upaya perbaikan pengadaan ini dimulai dari proses perencanaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran bersama. Dalam tahapan ini, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran memastikan pejabat pembuat komitmen menyusun perencanaan pengadaan tahun 2021 bersamaan dengan penyusunan RKA setelah nota kesepakatan KUA PPS tahun 2021. Selanjutnya perencanaan pengadaan dituangkan dalam RUP, Rencana Umum Pengadaan, dan PA atau KPA menetapkan dan mengumumkan dalam aplikasi sirup setelah rancangan Perda APBD tahun 2021 disetujui bersama dengan DPRD. Kita mengetahui alhamdulillah hari kemarin 30 November 2020 RAPBD telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD. Hal ini sebagai wujud transparansi informasi publik yang dibutuhkan dalam dunia usaha dan pertanggungjawaban anggaran publik. Kemudian sesuai dengan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pengadaan barang jasa pemerintah, di mana Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menyelesaikan rencana umum pengadaan sebelum tahun anggaran berjalan. Maka untuk tahun 2021 kita targetkan penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan sebelum tahun anggaran 2021 berjalan. Insya Allah nanti pada bulan Desember. Perbaikan di perencanaan pengadaan dengan percepatan pengumuman RUP. Ini harus diikuti dengan pengendalian realisasi RUP secara berkala bulanan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran terhadap pejabat pembuat komitmen. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam pengadaan barang jasa, peran pejabat pembuat komitmen ini sangat penting karena terlibat mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Untuk itu saya menitipkan pesan agar pejabat pembuat komitmen atau PPK melaksanakan tugasnya dengan baik. Antara lain, yang pertama menyusun perencanaan pengadaan yang dituangkan dalam RUP sebelum tahun anggaran 2021. B. Menjadwalkan pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan paling lambat semester 1 dan diupayakan agar di awal tahun. Selanjutnya memperhatikan anggaran kas disesuaikan dengan rencana pengadaan pada awal tahun. D. Mengupayakan agar dilakukan tender mendahului tahun anggaran dan atau pada awal tahun anggaran. Selanjutnya mengalokasikan belanja pengadaan ini diperuntukkan untuk usaha kecil dan usaha mikro. Selanjutnya proses pengadaan konsultan dan pengawas dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan untuk pekerjaan konstruksi. Yang terakhir melakukan koordinasi intensif dengan UKPBJ dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peran pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dalam perencanaan pengadaan perlu didukung oleh peran UKPBJ dalam mendampingi dan memfasilitasi dalam penyusunan pengadaan atau RUP. Dan saya minta agar perkembangan progres penyusunan RUP dievaluasi dan dilaporkan umpan balik progresnya. Melakukan telaah rencana umum pengadaan dan mengkoordinasikan ke PPKOM atau pejabat pembuat komitmen atas rencana jadwal pengadaan dalam RUP. Kan agar adanya saling mengingatkan jadwal rencana umum pengadaan dapat dilakukan tepat waktu
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk mendorong percepatan dan tertib tata waktu agar UKBBJ melakukan penjadwalan tahapan pemilihan penyedia agar menjadi acuan bagi pejabat pembuat komitmen untuk mempersiapkan pengadaan. Pemilihan penyedia merupakan titik rawan terjadinya korupsi. Untuk itu saya berpesan agar Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia secara independen, profesional, dan menghindari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu peranan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan juga dalam upaya preventif terhadap risiko pengadaan barang jasa, melakukan probability audit pengadaan terhadap paket pekerjaan yang strategis, sehingga pelaku pengadaan didampingi oleh APIP sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Kemudian pada akhirnya saya berpesan agar semua pelaku pengadaan tetap berkomitmen menjaga hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hindari gratifikasi sekecil apapun. Artinya kita tidak menerima dari pihak manapun di luar yang menjadi hak kita. Hak kita itu honor, di luar itu tidak kita terima. Ini perlu kami sampaikan karena yang sering terjadi, kita tidak berniat, mungkin kita bisa mengendalikan diri kita, tidak akan meminta, tetapi begitu ada rekanan yang dengan bahasa yang halus menyampaikan bahwa ini ikhlas bagian keuntungan, kemudian kita terharu untuk menerima. Nah, repotnya ketika ada pemeriksaan di mana pekerjaan rekanan itu tidak sesuai, ada temuan, keikhlasan rekanan tadi disampaikan kepada pemeriksa bahwa uangnya sudah diserahkan kepada si A, si B, dan seterusnya. Untuk itu, hindari pemberian apapun dari orang lain. Yang kedua, berani berkata tidak atas tekanan pihak lain yang melanggar peraturan. Kita mengetahui bahwa pekerjaan kita semuanya sudah ada peraturannya, aturan itu yang harus kita tepati. Kemudian selanjutnya pastikan keuangan daerah tidak dirugikan, keuangan negara tidak dirugikan. Kemudian transparan dan akuntabel di dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya tingkatkan koordinasi antar OPD dan antar pegawai untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik. Selanjutnya pahami aturan terkait dengan tugas yang diberikan. Jika masih ada permasalahan, silakan ditanyakan kepada yang memahami, kepada ahlinya. Selanjutnya pastikan layanan masyarakat berjalan dengan baik. Kemudian siap menerima tugas sebagai pelaku pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen, Pokja, pejabat pengadaan maupun tim teknis. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada rakor persiapan pengadaan barang jasa tahun 2021. Tentunya kita berharap bahwa pengadaan barang jasa tahun 2021 akan lebih baik, lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas arahannya, sehingga tadi dicatat kita diminta untuk tahun 2021 itu kita melakukan percepatan pengadaan barang jasa dimulai dengan melaksanakan tugas perencanaan pengadaan melalui RUP itu sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga kita masih punya waktu di bulan Desember ini untuk menyusun rencana umum pengadaan dan diumumkan. Dan yang lain lagi adalah bahwa
kita selaku ASN untuk diperintahkan untuk memahami tentang ketentuan peraturan, juga tugas pokok fungsi yang diberikan kepada kita semuanya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sekda. Semoga nanti kita akan tindak lanjuti dengan memulai penyusunan RUP di tanggal 3, di tanggal 4, mohon maaf, tanggal 4 kita akan mulai tes di Sekda, kemudian nanti dilanjutkan di OPD masing-masing. Saya kira itu arahan dari Pak Sekda. Selanjutnya saya lanjutkan dari bagian pengadaan barang jasa yang akan sedikit mungkin mereview, kilas balik tentang tadi disampaikan Pak Sekda masih RUP 89%, tapi kita coba bedah dalamnya itu sebenarnya 89 itu ada siapa yang kurang gitu, nanti kita akan coba lihat dalamnya. Baik, mohon untuk di-share screen. Ini materi tidak tapi kita akan bagi ya, termasuk dipelajari sendiri ya. Baik, lanjut ya. Ini beberapa peraturan pengadaan barang jasa yang perlu dipahami. Saya juga belum baca semua karena saking banyaknya belum baca semua, tapi kira-kira beginilah yang ya, ketika perencanaan pengadaan ini memang ada Perkap 7 tahun 2018 ya. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Sekda untuk percepatan adalah instruksi Presiden 1/2015 ini juga disampaikan kemarin di penyerahan DIPA seluruh Indonesia. Ini juga diulang lagi tentang agar percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, lanjut. Ini beberapa poin evaluasi. Yang pertama RUP, tender, FPL, dan purchasing. Jadi kita tahun ini itu sudah melaksanakan FPL ya. Jadi beberapa pengusaha dari kabupaten lain kadang kalau masuk ke Bumen malah mereka kadang-kadang diajarin klik-kliknya oleh kita malah ini FPL. Jadi unik memang FPL di kita sudah mulai. Lanjut. Ya, ini RUP saya kira ini tadi sudah, cuma kita bicara penyedia. Yang dilakukan oleh penyedia itu ternyata cukup banyak, ada 6.000 sekian di sheet data sirup kita, sama yang ini sekitar 7.000-an. Lanjut. Ya, waduh saya nggak kelihatan ya. Ini setelah kita bedah lagi ya, mungkin saya bacakan ya, saya bedah lagi. Sebenarnya kita sudah cukup bagus prestasinya, 89% sudah cukup tinggi. Namun demikian, ini sebagai catatan nanti untuk perbaikan ke depan. Saya analisis 8 besar OPD yang belum mengumumkan RUP secara total. Ya. Yang pertama di sana ada RSDS. Ya, bisa jadi dia sudah menyusun belum diumumkan. Bayangan saya seperti itu. Tapi kalau di dalam proses pengadaan barang jasa melalui SPSE pasti tidak bisa. Ya, kalau belum mengumumkan di dalam sirup. RSDS itu 68,16% yang belum terumumkan. Ada 87 miliar. Ya. Kemudian yang kedua DPUPR itu 4,69. Memang kecil persentasenya. Angkanya 9 miliar. Kemudian Satpol PP ada 70% persentasenya, kemudian angkanya 7 miliar. Ini persentasenya yang cukup besar. Kemudian di Lekang itu ada 6,6%, persentasenya 31,2%. Kemudian di Stapang ada 6,5 miliar, persentasenya 9,6%. Kemudian Nakertan UMKM itu ada 6,2% dengan persentase 35%. Kemudian DPM PTSP itu ada 1,5% atau 62,2% deviasi yang belum di entry. Kemudian ada Puskesmas Kuarasan 1,4 miliar atau 59,1%. Ya, secara
total kabupaten kita sudah cukup bagus prestasinya 89%, namun ketika kita bedah ada beberapa OPD yang perlu dimaksimalkan lagi ya. Jadi ini silakan, data ini adalah data dari sirup ya, di LKPP sirup.lkpp.co.id. Silakan nanti dilihat semua. Ini kemudian lanjut. Ini tadi sudah disampaikan Pak Sekda, cuma ingin saya sampaikan bahwa yang sisi kanan ini ketepatan rencana pengadaan dengan realisasi itu seperti ini. Jadi ternyata bisa membuat, tapi konsistensi untuk realisasinya yang perlu ditingkatkan. Ini juga salah satu saya lihat ini berpengaruh terhadap simpangan 30% keterlambatan di tahun 2020 bulan Oktober. Jadi kita bisa lihat yang tepat itu 32,9%. Dia membuat jadwal pengadaan kemudian ditepati sesuai dengan jadwalnya. Ya. Sudah meningkat sih dari tahun kemarin 21,7%, sekarang sudah 32,9%. Harapannya di 2021 ini lebih tepat lagi. Kalau buat jadwal itu ya kemudian ditepati. Karena sebenarnya kalau kita melihat kurva penyerapan anggaran yang disampaikan Pak Sekda itu sudah sebenarnya sewajarnya, artinya sudah selaras itu kurva S-nya, tidak menumpuk di akhir tahun. Tapi berarti persoalannya adalah implementasi di dalam belanjanya. Lanjut. Kemudian ini realisasi pengadaan melalui SPSE per Oktober 2020. Ya. Jadi realisasi pengadaan melalui SPSE ini pasti sudah di RUPK. Tidak mungkin kalau belum entry dan diumumkan di RUP itu bisa melakukan transaksi melalui SPSE. Ini datanya. Untuk tahun ini ada total 237 miliar. Terdiri dari tender, kemudian EPL kita ini surprise kita sudah 608 IPL ya. Dan saya yakin ini kita masih menyimpan masih banyak lagi yang belum di EPL kan ya. Karena saya lihat nggak mungkin 608 PL kita. Tadi dari data awal saja sudah ribuan tadi ya. Ini kalau air purchasing sudah 1.200-an sekian paket ya, 49 miliar dari total 237 miliar ya. EPL itu sebenarnya membantu kita untuk tertib administrasi, kemudian juga membantu kita untuk proses transparansi yang tadi disampaikan Pak Sekda. Jadi kita banyak menemui ya, dulu di pembangunan itu pekerjaan dikerjakan dulu. Saya pernah mendapatkan konsultasi itu, barangnya sudah dibagi, kemudian minta bagaimana cara membayarnya. Kemudian proses administrasi siapa yang mengerjakan, maka dokumennya belum ada, kemudian ditutupi di belakang. Jadi ini kalau EPL mestinya tidak terjadi seperti itu. Jadi dokumennya dilakukan dulu. Selanjutnya lanjut. Kemudian ini lanjut aja ini. Jadi ini tender kita sebenarnya pekerjaan kita itu 83% konstruksi. Ya, bisa dibayangkan ini dinasnya di mana ini. Jadi 83% tender itu dikonstruksi, sehingga saya menaruh besar serapan ini nanti ada di OPD konstruksi 83%. Lanjut. Ini perjalanan efisiensi tender kita dari 2015 sampai 2020 ya. Dulu 1,2% efisiensi tender, artinya antara HPS dan kontrak ya. Kemudian 1, kemudian 14, 2017, 17, sekarang di 6,53%. Jadi nanti sisa pagu kita sekitar 9,6 miliar. Ya, jadi sisa tender ini bukan berarti ini pendapatan, artinya prestasi, dan karena ini sebagai sebuah efisiensi ya terhadap proses tender. Lanjut. Ya, ini EPL kita ya, posisinya EPL, mari kita lihat dalamnya.
FPL kita sudah 608. Kita coba lihat ke dalam lagi. Lanjut. Ya, mungkin sulit dilihat, tapi saya sampaikan bahwa 10 besar OPD yang melaksanakan FPL itu yang pertama Dinas Pertanian. Ya, apresiasi ini wakilnya banyak ini. Tapi dilakukan melalui FPL 135 paket. Jadi kalau mau ikut PL ya silakan lewat FPL. Kemudian Dinas PU itu ada 132 paket, ya 132. Karena ini biasanya lebih dari 300 atau mungkin 500 ya, karena ini mungkin pandemi ya, jadi kurang. Kemudian Dinas Pendidikan ada 48, Dinas Kelautan ada 44, kemudian Perkim ada 28 dan ada Pemuda Olahraga, Sekda, kemudian Dinas Kesehatan, Perhubungan, dan yang belum ada FPL. Ini saya juga heran, mungkin tidak ada paket pengadaan langsung ya. Ada di BKPPD, kemudian DPM PTSP, kemudian di Sarpus, kemudian Kesbangpol. Ini di 4 OPD ini saya belum menemukan ada data EPL di OPD-nya. Ya barangkali tidak ada pengadaan langsung, tapi ini data yang kami miliki di SPSE. Kemudian di tingkat sub OPD atau OPD kecamatan itu yang sudah ada EPL itu 2 kecamatan, Alian dan Padireso. Sisanya yang 24 kecamatan ini belum ada pengadaan langsung secara elektronik. Kemudian yang puskesmas ini ada 29 dari 35 puskesmas. Kemudian kelurahan masih ada 3 dari 11 kelurahan yang belum ada EPL-nya. Ya ini silakan ke depan nanti mungkin kita optimalkan di pengadaan langsung. Ya, saya kira itu yang nanti ke depan kita tingkatkan terkait dengan pengadaan langsung secara elektronik, karena amanat Perpres itu pengadaan itu dilakukan melalui sistem SPSI. Ya, saya kira itu. Lanjut. Ini saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya. Cuma ingin saya memberikan gambaran bahwa hari ini kita akan bicara tentang perencanaan pengadaan. Ya. Perencanaan pengadaan itu nanti dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, kemudian ada cara pengadaan, apakah penyedia atau swaklola, kemudian apakah tender, apa tidak, itu sudah ditentukan oleh PA-KPA. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan, tender, PL itu sudah ditetapkan oleh PA-KPA. Jadi tidak ada penetapan tender PL itu nanti di pelaksana pengadaan, sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian jadwal, ya. Jadwal ini juga sudah ditetapkan di perencanaan di awal, kapan persiapan, kapan pemilihan, kapan tender, ini sudah ditetapkan di awal. Makanya nanti dalam rangka anggaran kas inilah kemudian mengkolaborasikan dengan DPA-nya untuk mengisi anggaran kas dengan jadwal RUP-nya. Kemudian anggaran pengadaan barang jasa pendukung ini disiapkan. Ya, saya kira ini pengetahuan saja. Lanjut. Ya, lanjut. Ini nanti bisa di-download saya kira. Ya, ini saya perlu sampaikan. Setelah perencanaan pengadaan dituangkan dalam RUP, maka posisi perencanaan pengadaan itu di mana? Yaitu di penyusunan RKA perangkat daerah. Ya. Jadi di awal sekali sebelum RAPBD disusun. Jadi ini menjadi bahan masukan penyusunan RKA. Ya. Saya dapat informasi untuk mengisi penyerapan anggaran di SIPD ini ternyata sekarang belum dilakukan. Ya, katanya diundur di aplikasinya, belum bisa dibuka. Maka ini kesempatan untuk kemudian kita merencanakan RUP ini selaras dengan BPA-nya nanti. Jadi basic kegiatannya, tendernya kapan, kemudian
uangnya dipasang di mana. Jadi pada saat penyusunan RKA perangkat daerah, kemarin memang kegiatan ini Pak Sekda mau saya selenggarakan seperti ini, cuma saya melihat OPD luar biasa Pak Blur yang dari dinamikanya di tahun ini, sehingga kami ada di belakang untuk mempersiapkan ini. Baik, kemudian kapan diumumkan? Ya, diumumkan adalah pada saat persetujuan RAPBD antara Bupati dan DPRD. Pada saat itulah pemilihan penyedia barang jasa itu sudah bisa dilaksanakan. Ya. Jadi tanggal 30 November kemarin itu pemilihan pengadaan barang jasa sudah boleh dimulai. Ya. Jadi sudah dimulai prosesnya. Silakan untuk OPD yang bulan Januari itu harus ada barang. Contohnya makan pasien, kemudian bandwidth internet, dan lain-lain. Mungkin silakan di OPD yang bulan Januari tanggal 1 itu harus ada, itu pengadaan harus dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Sebenarnya kalau hari ini dia sudah masuk, maka sebenarnya hari ini sudah bisa diumumkan. Kalau sudah mengentry RUP, ya, karena syaratnya harus sudah mengumumkan RUP-nya. Ya, lanjut. Ya, saya kira ini nggak penting, nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi tahapan tentang perencanaan nanti dipahami. Lanjut. Ini format RUP nanti sudah ada di format. Lanjut. Ini tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Jadi untuk pengumuman RUP itu perangkat daerah mengumumkannya itu setelah rancangan perda tentang APBD disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD tanggal 30 kemarin. Ya. Kemudian pada saat itu juga sudah bisa melaksanakan pemilihan. Kemudian RUP itu harus diumumkan kembali apabila terdapat perubahan atau revisi paket atau perubahan atau revisi DIPA atau DPA. Jadi RUP itu harus dilakukan revisi dan diumumkan kembali ketika terjadi perubahan. Kita bisa bayangkan ketika mengentry pada saat RKA itu sangat mungkin sampai DPA-nya itu akan terjadi perubahan baik anggaran maupun besaran maupun pemaketannya. Jadi ketika ada perubahan, ketika RUP disusun pada saat RKA itu kemudian dilakukan revisi dan diumumkan kembali. Dan untuk paket-paket tender, PL itu hampir pasti nanti di pejabat pengadaan sama pokja pengadaan itu akan dilakukan review tentang apakah rekeningnya itu sudah tersedia di DPA. Karena syarat untuk melakukan menyampaikan RPP itu yang direview adalah ketersediaan anggaran. Pasti akan dicek rekeningnya di DPA-nya ada atau tidak. Jadi harus dilakukan revisi dan diumumkan kembali ketika ada perubahan. Lanjut. Wah, ini nggak kelihatan ya, tapi ini saya ingin memberikan contoh. Kita sudah bagus ya melaksanakan entry sirum, tapi ini yang saya merah-marahi saya nggak kelihatan ya. Unik itu. Jadi misinya sudah benar. Ya, contoh di sana ini memang ada yang di merah-merah itu, saya juga nggak bisa baca ini. Yang pertama di situ ada waktu. Di sana ada kolom waktu ini. Ya. Waktu itu yang pertama pemanfaatan barang jasa ini proyek MPP. Ya. MPP. Pemanfaatannya itu April sampai Desember. Ya. Kemudian pelaksanaan kontraknya Januari sampai April, ini sudah benar. Tapi ketika mengisi pemilihannya, itu pemilihannya adalah Januari sampai Desember. Ya, ini mestinya sinkron. Pemilihan pasti harus di depan pelaksanaannya. Jadi kalau memasang pemilihan itu rencananya di bulan Januari, maka
diasumsikan itu nanti pelaksanaannya ya setelah 1 bulan tender pemilihan, kemudian berikutnya pelaksanaan kontrak, minimal selisih 1 bulan minimal. Kalau ini unik ini, pelaksanaannya itu Januari sampai April, pemilihannya itu Januari sampai Desember. Jadi kira-kira ini supaya nggak terlambat itu diisi setahun. Ya, padahal harus jelas ini. Pemilihannya kapan? Karena ini menentukan mengisi anggaran kasnya. Ya, ini detailnya. Misinya sudah bagus. Ya. Lanjut. Baik, format RUP seperti apa? Silakan dilihat lagi tentang SE. Walaupun ini sudah ada di aplikasi, silakan ada di SE Sekda yang nomornya 050/2358 tanggal 24 September 2020. Silakan di belakangnya akan terlihat formnya seperti apa. Jadi nanti setelah di entry di sirup itu sebenarnya bisa di print. Nah, harapannya data inilah yang nanti dikendalikan oleh PA-KPA setiap bulan. Coba bisa dibayangkan kalau PA-KPA memiliki data ini, setiap bulan itu tinggal dilihat paket A itu rencana pemilihan bulan Februari. Ya, nanti bulan Maretnya itu dilihat paket A ini sudah dilaksanakan atau belum. Ya, jadi nanti bisa dilihat ini untuk pengendalian. Ya, ini yang penyedia. Terus lanjut yang satunya lanjut. Ya, ini yang swakelola. Nanti dilihat di SE Sekda. Ini semuanya bisa dilihat untuk konteks pengendalian rencana umum pengadaan di tahun berjalan. Lanjut. Baik, ini rencana tindak lanjut dari rapat pada pagi hari ini ya. Yang pertama tadi sebagaimana arahan Pak Sekda, penempatan jadwal pengadaan dalam RKA DPA itu paling lambat akhir semester 1. Jadi ya, nanti pemilihan itu jadwal pemilihan itu belum semester 1 berakhir ya. Jadi pasang di semester 1. Jadi jangan terlambat, kecuali yang proyek-proyek khusus yang memang ada terkaitannya dengan misalnya musim. Kalau bibit tanaman beli di musim kemarau ya tentunya tidak bisa. Tapi secara umum saya minta dilakukan percepatan. Ya, silakan di setting di RKDPM. Kemudian mensinkronkan jadwal pengadaan dengan anggaran kasnya. Ya, nanti setelah dikoordinasikan sampai BPKD membuka SIPD untuk mengisi anggaran kas, ini disesuaikan dengan pengadaannya, jadwal pengadaannya. Jangan seleksi ini. Jadi kalau pemilihannya bulan Januari, nanti anggarannya ditempatkan bulan Februari taruhlah, itu pasti akan terjadi deviasi yang luar biasa. Jadi harus sinkron. Pemilihannya Februari, harusnya menempatkan anggaran kasnya bisa 2 atau 3 bulan berikutnya ketika mau bayar. Ya. Kalau enggak, itu saya pernah ada satu OPD yang dia mengalami deviasi sampai 5 bulan karena nempatin anggaran kas sama pelaksanaan pengadaannya itu tidak sinkron. Ya, ini penting. Kemudian mendorong konsolidasi pengadaan guna efektivitas dan efisiensi. Saya sampaikan apresiasi ini Pak Tri Haryono. Jadi saya melihat konsolidasi pengadaan yang sampai membuat diskusi di Dewan ini adalah konsolidasi pengadaan konstruksi di tempatnya Pak Tri Haryono di Stapang, karena ada 70 paket yang dikonsolidasi menjadi 16 paket atau berapa. Itu luar biasa. Itu bisa dibayangkan berapa efisiensi penyedia yang harus hilang. Dan yang kita dorong adalah sebenarnya yang rutin-rutin juga silakan, yang pengadaan rutin di OPD misalnya ATK dan sebagainya silakan didorong. Untuk tahun kemarin Dinas Pendidikan sebenarnya sudah merencanakan konsolidasi pengadaan di ATK seluruh dinas, tapi kemudian kena corona, terus kemudian anggarannya dipangkas sehingga dilaksanakan
secara biasa. Tapi ke depan konsolidasi pengadaan ini coba didorong supaya terjadi efisiensi pengadaan. Kemudian menyediakan alokasi belanja untuk UMKM. Ini saya meneruskan arahan Presiden. Ya, jadi silakan belanja pengadaan ini nanti disiapkan untuk UMKM, disarankan untuk belanja kalau di Kebumen makan minum mungkin dan yang bisa dibelanjakan UMKM ini dibelanja UMKM. Kemudian PPK menyusun dan mengentry ya. Segera ini PPK nanti mengkoordinasikan. PPK itu punya namanya tim teknis dan tim pendukung. Ya, itu nanti dikoordinasikan untuk membantu PPK dalam rangka menyusun RUP. Kemudian PA nanti mengumumkan ya, segera mengumumkan PA-nya. Jangan lupa, saya khawatir hari ini yang 10-an% itu jangan-jangan belum diumumkan sama PA-nya tapi sudah dibuat sama PPK-nya. Saya khawatir juga. Jadi harus kolaborasi nih, PK, PPK. Kemudian pemilihan penyedia ini sebenarnya sudah dapat dimulai sejak tanggal 30 November hari kemarin. Ya, silakan ini direspon kepada OPD-OPD yang akan bekerja pengadaan mendahului tahun anggaran. Ya. Kemudian mendorong agar tender ini mendahului tahun anggaran. Ya, silakan mendahului tahun anggaran. Kita pernah melihat ada pembangunan gedung inspektorat ya. Inspektorat MPP itu bagian dari pengadaan konstruksi yang dilakukan di awal tahun. Kita bisa melihat lebih nyaman. Kemudian yang selanjutnya kita akan melaksanakan DES RUP tanggal 4, 7, 8 Desember. Nanti jadwalnya silakan di-download di Google. Jadi, terima kasih Pak Sekda untuk arahannya. Dilanjut. Pak Sekda, ini ada acara menerima exit meeting ya, BPK. Baik, saya lanjutkan. DES RUP, ya ini kita mulai tanggal 4, 7, 8 Desember. Itu di perencanaan, kemudian di pengendalian perencanaan saya kira ini peran APBD untuk memantau jadwal RUP. Kita akan coba ingatkan terus terkait dengan RUP. Kemudian PA juga ikut memantau evaluasi RUP. Tadi saya ceritakan tadi kalau lampiran SE Sekda itu kemudian bisa didapatkan di print, kemudian ini menjadi salah satu evaluasi bulanan oleh PAKPS. Saya kira PPK akan lebih termonitor paket pekerjaan yang direncanakan apakah sudah dilaksanakan setiap bulan. Ini penting dan sedang saya usulkan nanti ini menjadi materi. Saya kira sudah masuk di materi Pergub 40 ya Pak Bukti pengendalian ya. Kemudian KPM melaporkan secara berkala melalui kegiatan Rakopok di OPD masing-masing. Ya, saya kira sebaik-baik perencanaan ini kalau nggak dikendalikan nanti ya rencananya tinggal rencana. Dan faktanya saya melihat, kalau melihat alur rencana penyerapan anggaran kita sebenarnya sudah baik nih secara kabupaten. Tapi kenapa kemudian memang saya melihat tadi dari 3 kurva itu hampir semuanya dari 3 tahun terakhir itu dia simpangannya sekitar 30% di setiap bulannya. Ini kan berarti perlu pengendalian rencana. Lanjut. Ya, ini catatan taktis saja, catatan kecil saya bahwa penyediaan data terintegrasi sudah melalui berupa RKA dalam bentuk format CSV ini menjadi kebutuhan mutlak untuk karena memang kita KPK agar ini harus terintegrasi. Saya tahu kemarin sudah dianggap terintegrasi dengan melakukan upload data RKA dalam format CSV ini ke dalam sirup. Ya, semoga nanti di hari-hari besok kita bisa dapatkan ini dan kita bisa entrykan ke RUP sehingga efeknya mengetik secara manual.
Saya nggak bisa bayangin kalau OPD dengan RKA sekabupaten yang 2.400-an informasi itu harus mengentry satu-satu tanpa menggunakan data RKA yang format CSV ini. Ini saya nggak habis pikir seberapa lama untuk melakukan entry skill. Maka data ini menjadi penting untuk hari ini memang sedang kita upayakan, sudah kita layangkan ke BPKD untuk mendapatkan data format RKA CSV. Jadi SIPD kita itu terinformasi itu akan integrasi dengan sirup. Tapi saya melihat ini masih cita-cita karena saya melihat dalamnya itu masih belum terintegrasi. Dan hasil rakor PBJ terakhir, rakornas itu masih dijanjikan akan terintegrasi. Kalau kita nunggu integrasi SIPD dengan sirup, saya kira kita tidak bisa melaksanakan pengadaan di awal tahun. Ya, saya kira itu. Dan PA, tolong untuk memastikan PPK ini perlu dipandu terus untuk supaya segera untuk menyusun. Kemudian PPK juga tadi saya sampaikan koordinasikan dengan tim teknis jangan sendirian, karena memang tugasnya ini tugas PPK secara tupoksinya menyusun RUP. Tapi Bapak Ibu sekalian punya tim teknis, silakan dimanfaatkan untuk mendukung RUP. Jadi pengalaman ya. Jadi kalau entry RUP itu jangan diserahkan kepada admin RUP-nya. Saya nggak bayangin kalau admin RUP itu diserahin untuk melakukan entry tanpa ada konsep RUP dari PPK. Mana tahu admin itu membagi paket kegiatan, mau menetapkan anggaran, ya. Karena ini sebagian mendengar keluhan-keluhan admin. Karena admin RUP itu sebenarnya hanya mengentry saja. Datanya dari mana? Dari PPK. Ya. Karena yang tahu memaketkan, mau menjadwalkan, ini penyedia itu adalah PPK. Jadi silakan nanti yang pada saat des silakan para kasubag perencanaan atau mungkin admin ini dibekali dengan materi yang tadi saya sampaikan tadi di SE itu. Jadi dibekali itu. Ya, saya kira itu. Dan besok akan kita lakukan des. Silakan disiapkan tanggal 3 ini. Nanti jadwalnya dilihat di uploadannya. Nanti dilihat jadwal tanggal 3 itu untuk OPD kecil. Nanti yang 78 ini untuk OPD besar dalam berapa berarti ini? 6 sesi ya. Nanti kita lakukan. Kenapa kita lakukan BS? Walaupun kemarin sudah dilakukan, karena memang format rekening di dalam APBD sekarang ada perubahan. Ya, kalau tahun kemarin itu rekening kita itu ada di barang jasa dan belanja modal. Di belanja langsung itu ada 3 belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal. Kalau sekarang di format baru itu ada di belanja barang jasa dan belanja modal. Ya, nanti kita lakukan des, kita diskusikan. Lanjut. Ya, ini yang terakhir ini ya. Kami akan melakukan pendampingan OPD. Jadi tahun 2021 ini kita akan coba personil yang ada di kita itu kita akan bagi ke seluruh OPD untuk mendampingi masing-masing. Nanti setelah kita besok kita share personilnya, nanti Bapak Ibu sekalian ketika mau konsultasikan dari perencanaan sampai pelaksanaan kontrak, silakan kontak dengan personil kontak yang kita bagi. Ya, jadi silakan dimanfaatkan sehingga harapannya ya, kami di PBJ itu sering sekali menghadapi soal ketika masalah itu sudah lewat jauh, sudah tidak bisa mundur kembali, kemudian berkonsultasi sehingga sulit untuk dilakukan solusinya karena memang sesuatu itu sudah terlanjur. Sehingga tolong nanti dilakukan konsultasi silakan dengan pendamping masing-masing. Kemudian pendampingan EPL. Jadi bagi OPD yang tidak memiliki kapasitas terkait dengan melakukan EPL, ya, itu
kami menekankan agar personil bersertifikat yang ada di OPD tersebut diperankan sebagai pejabat pengadaan. Kalau kemudian tidak bisa melakukan itu, silakan datang ke kami minta didampingi cara untuk melakukan TPL. Ya, jadi tidak ada alasan tidak bisa untuk melakukan TPL. Silakan datang ke kami. Ya, bahkan mau klik itu di tempat kami juga nggak masalah. Silakan. Tapi yang menunjuk silakan pejabat pengadaan. Kemudian konsultasi silakan. Tadi saya sampaikan silakan berkonsultasi. Kalau kami tidak mampu, tidak bisa, kami juga punya pendamping dari LKPP. Nanti kita koordinasikan ke LKPP. Saya kira itu, dan kemudian pengaduan ya silakan. Kami juga membuka layanan pengaduan terkait dengan layanan kami. Silakan untuk disampaikan seandainya ada kekurangan atau mungkin hal-hal yang memang perlu ditambahkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya buka kalau ada masukan, saran, diskusi, silakan disampaikan melalui forum ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ini Pak. Ini ada acara yang lain nanti saya berikan. Ada sama guru kami, nanti bisa kita berikan penjelasan. Monggo silakan. Ada yang presiden enggak? Di chat ada enggak? Di chat. Coba harusnya dicek di chatnya ada nggak di kolom chat. Oh, RSUD Perbun ya, silakan. Kurang jelas ya. Selamat siang, pimpinan Bapak. Sudah cukup terdengar Pak Joni? Jelas. Ya. Jadi mungkin sebetulnya ini akan saya tanyakan, ya, Pak Joni. Seperti kok putus-putus ya? Putus-putus ya? Diulangi Pak, diulangi. Diulangi Pak Anas. Halo. Sinyalnya jelek. Atau yang lain juga apa gimana ini? Mungkin yang lain dulu. Kayaknya sinyalnya putus-putus ini. Ada yang lain? Yuk, Anas, lanjut. Dukcapil Pak. Ya, Dukcapil silakan. Terima kasih pimpinan Bapak.
tadi disampaikan kalau 3, 4, 7, 8 untuk gas ROP gas ROP. Bisa didengar Pak Doni? Jelas ya? Tes. Ya. Tes, dengar ya? Ya, jelas. Tadi disampaikan kalau tes RUP akan dimulai tanggal 4, 7, dan 8 Desember. Betul ya? Yang kami tanyakan, tadi disampaikan ada tipe data file CSV dari SIMDA ke SIPD. Nah, mungkin kami ingin kemungkinan terjadi perubahan RKA dari SIMDA ke SIPD, terjadi perubahan baik rekening maupun rinciannya. Nah, untuk itu yang kami tanyakan, kapan jadwal untuk bisa melakukan entry anggaran kas dari SIPD? Mungkin kami memang belum mendengar, kalaupun belum mendengar mungkin memang kurang informasi itu Pak Doni. Jadi sekali lagi kapan jadwal untuk bisa anggaran kas di SIPD sebagai dasar untuk melakukan penyusunan di RUP. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain lagi? Silakan. Yang lain? Rebun. RSUD Rebun. Yang lain? Sudah? Baik, mungkin sambil menunggu yang lain, Pak Bambang dari Dukcapil ini terkait dengan pertanyaan kapan anggaran kas di SIP ini begitu. Ya, saya lanjutkan, kapan anggaran kas RKA versi SIPD di SIPD-nya. Ini kebetulan Pak Aden ini mengikuti Pak Sekda ini. Jadi mohon yang dari BPKD barangkali ada yang bisa menjelaskan dari BPKD atau Bapeda, silakan. Ada enggak informasi terkait dengan anggaran kas? Karena sama kami juga melihat di SIPD di kolom penyerapan anggaran ini memang masih terkunci karena memang terkait dengan bagaimana dari PKD. Di PKD silakan. Cuma ditampilkan BPKD. Nah itu penjelasan dari BPKD terkait dengan kapan anggaran kas itu di entry di SIPD. Itu yang kocok masih jelas. Ada yang hadir dari BPKD? Oh. Ya. BPKD nggak ada yang hadir ya? Mantan BPKD. Ya. Pak Arifin ada informasi kapan? Belum ada. Baik, sebenarnya tadi Pak Kepala BPKD di diskusi
outline-nya itu memang, tapi harapannya ini ada teman BPKD yang bisa menjelaskan. Ada yang menjelaskan bahwa entry anggaran kas di SIPD ini belum bisa dilakukan. Ya. Bahkan tadi diskusinya akan mundur di beberapa waktu ke belakang. Ya, ini tadi memang diskusinya kemudian bagi insan pengadaan ini sebenarnya untung karena sehingga kita bisa segera merencanakan kegiatannya, kemudian pas entry anggaran kasnya itu sudah ada jadwal kegiatan pengadaannya. Beda kalau sekarang dilakukan itu kadang-kadang anggaran kasnya ditempatkan dulu, baru kegiatannya di RUP-nya dijadwalkan, sehingga nanti tidak akan sinkron. Tapi pada dasarnya Pak Bambang, tadi di slide saya hampir-hampir akhir itu memang bahwa RUP itu di entry dari data RKA sebenarnya, karena memang penyusunan RUP itu dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA. Kemudian ketika kemudian sampai ke DPA atau mungkin nanti ada perubahan, ada penjabaran dan sebagainya, itu sesuai dengan amanat Perpres 16 maupun tadi ada Perleng 7 tentang perencanaan pengadaan, Perleng 7, Perleng KPP 7 2018 tentang perencanaan pengadaan itu tadi di slide saya dilakukanlah revisi dan diumumkan kembali. Jadi pada dasarnya RUP itu rencana yang kemudian ketika ada perubahan setelah APBD didok atau mungkin setelah penjabaran nanti ada perubahan, itu harus dilakukan revisi RUP dan kemudian dilakukan pengumuman kembali. Karena ini sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Begitu Pak Bambang. Atau mungkin dari BPKD bisa Pak Joni. Jadi memang bisa saja kami itu menyusun atau melakukan RUP sebelum anggaran kas itu kita entry. Memang kalau menurut kami sih memang sebaiknya harus seiring ya antara anggaran kas dengan RUP itu. Karena apa? Karena kita juga harus menyesuaikan anggaran kas tiap bulannya secara keseluruhan di dinas supaya tidak terjadi ngeblok di salah satu bulan, sehingga kalau anggaran kas itu seiring dengan RUP akan lebih baik. Mungkin itu maksud kami Pak Jan. Terima kasih. Ya baik, memang seperti itu yang tadi saya paparkan, sebenarnya memang harus ada sinkron antara kegiatan pengadaan dengan anggaran kas. Ya. Selama ini memang antara penyusunan RKA, anggaran kas dan pengadaan ini memang belum terlalu sinkron, karena kita sering menemui bahkan ada beberapa pengadaan yang sudah dilaksanakan, kemudian ketika mau ditagihkan itu anggaran kasnya belum sampai. Ya. Jadi memang ini juga sering terjadi. Itu memang idealnya seperti itu untuk entry anggaran kas. Bahkan saya berdiskusi dengan teman-teman verifikator, harusnya pada saat RKA pun sebenarnya harusnya anggaran kas sudah bagian yang harus dilakukan verifikasi, tapi memang selama ini anggaran kas itu dipasang pada saat DPA karena memang aplikasinya begitu. Tapi paling tidak Pak Bambang, yang bisa dilakukan adalah sebenarnya melakukan penyusunan rencana umum pengadaan secara manual dulu. Tadi saya sampaikan di SE Sekda 0502358 itu ya. Itu paling tidak, itu para PPK itu melakukan penyusunan RUP itu berdasarkan manual dulu, ya. Manual dulu sehingga nanti paling tidak nanti di situ sebagai petunjuk jalan kapan sebenarnya pengadaan dilaksanakan, sehingga pada saat SIPD penyerapan anggaran dibuka itu dia sudah lebih punya arahan. Bayangkan
kalau sudah bagaimana akan bisa menempatkan anggaran kasnya. Ya. Paling tidak format yang tadi saya sampaikan itu di SSD itu diisi dulu sebagai satu kewajiban PPK untuk dan nanti pada saatnya itu bisa disesuaikan. Hari semalam kita diskusikan dengan teman-teman di penganggaran. Saya kira itu. Terima kasih. Yang lain? RSUD Perbun? Karena ini RSUD pasti ada kegiatan-kegiatan yang mendahului. Ya, Pak Joni. Biasanya makan pasien. Ya. Ya, lanjut. Jadi kayak jelas Pak. Ulangi apa yang tadi saya sampaikan Pak Joni, bahwa di slide terakhir ini tadi mau saya sampaikan kepada Pak Sekda, tapi terima kasih seandainya nanti Pak Joni menyampaikan secara offline terhadap Pak Sekda. Kaitannya bahwa tidak lanjut kemarin ketika kita Duh, gimana ini Pak Anas? Sinyalnya di Perbun ini kok Perbun apa di Kebumen ini ya? Perbun, oh ya di Perbun ya. Ya, saya kira Pak Anas nanti offline ini. Pak Anas offline saja ini ke BC terus berjalan. Saya kasih kesempatan yang lain. Silakan 2 atau 3 penanya lagi. Ya. Cukup? Gimana ini Pak Anas ini? Perbun. Sinyalnya jelek, katanya ada perbaikan jalan atau Arifin. Ya. Baik, untuk Pak Anas nanti kita sampaikan ya. Saya minta ini karena tadi masukannya saya penasaran juga ini. Ya. Mau disampaikan ke Pak Sekda, nanti saya tunggu ini masukannya. Kalau itu nanti untuk perbaikan kita semuanya tadi, saya kira nanti akan saya sampaikan ke beliau sehingga nanti bisa untuk perbaikan kita semuanya. Saya kira itu. Kalau tidak ada yang lain, halo, ada yang lain apa enggak? Baik, saya kira kalau tidak ada yang lain, Bapak Ibu sekalian, tidak lanjut dari kegiatan ini nanti akan kita lakukan memulai, karena sebenarnya DES itu tidak menyelesaikan masalah, tapi itu sebagai awal kita untuk memulai penyusunan RUP ya, karena hampir pasti DES itu kita hanya mencoba untuk memasukkan anggaran di dalam RUP. Nanti kita diskusikan selanjutnya itu akan ditindaklanjuti ya. Ini masih punya waktu sampai tanggal 23 Desember untuk dilakukan penyusunan RUP ya, sehingga nanti di tahun anggaran berikutnya pengumuman RUP itu sudah bisa kita lakukan. Karena kami juga di
bagian pengadaan barang jasa, salah satu data yang diminta oleh Kopsudbah KPK itu salah satunya adalah realisasi dari penyusunan dan pengumuman RUP. Ya, itu selalu kita diminta laporannya setiap triwulan mana-mana yang belum melakukan entry atau pengumuman RUP. Sehingga nanti silakan barangkali nanti ke depan kita akan coba mulai perbaikan ini dari rencana umum pengadaan yang tepat sehingga nanti berimbas kepada belanja pembangunan yang tadi kita lihat bersama hampir setiap bulannya deviasi itu di atas 20-30% sehingga kita coba kontribusi dari pengadaan barang jasa di OPD masing-masing. Karena tadi disampaikan Pak Sekda bahwa ternyata memang peran PA, KPA, PPK ini memegang peranan penting. Jadi ada 5 tahapan itu yang hari ini dikatakan pengadaan barang jasa, yaitu pemilihan atau tender lelang itu hanya satu di antara 5 tugas pengadaan barang jasa. Kalau kita lihat pelakunya, yang 4 itu adalah PA, KPA, PPK. Kemudian pemilihan itu di kami itu ada 1, yaitu pemilihan penyedia barang jasa. Sehingga kolaborasi dan kerjasama semuanya para OPD untuk agar penyerapan tender ini tepat waktu dan masyarakat segera menikmati belanja APBD untuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi. Saya kira itu, dan selanjutnya coba nanti share Google Drive-nya nanti kita akan coba share ya. Harusnya sudah bisa disampaikan Pak Nelder, Pak. Belum? Sudah? Oh iya, kita akan coba sampaikan linknya, silakan materi, kemudian jadwalnya silakan di situ, dan prinsip nanti bahwa kita harus senantiasa tetap berkoordinasi ya, karena kuncinya ada di OPD masing-masing ya. Kami hanya mendampingi, memfasilitasi proses pengadaan dan kuncinya di BPD. Silakan untuk dilaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Pak Sekda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku penyelenggara lapor PBJ, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat bekerja dan semoga kita di tahun 2021 menjadi lebih baik kinerja kita, profesionalisme kita, dan masyarakat bisa segera untuk menikmati layanan publik kita. Saya kira itu, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.